Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Barus Daniel Aginta dengan nomor NPM 2022-1454. Sebelumnya, ini adalah salah satu syarat untuk mengumpulkan UTS, Pengadilan HAM Internasional. Dan kebetulan saya di sini mengambil case satu yang dimana pelanggaran HAM, pelanggaran HAM di negara Myanmar terhadap etnis Rohingya. Baik teman-teman, di sini di slide pertama kita menemukan pertanyaan bagaimana sih prinsip komplementer yang diterapkan dalam konteks penanganan kejahatan internasional oleh ICC terhadap kasus Myanmar. Jadi presentasi ini akan membahas peran pengadilan HAM internasional dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia di tingkat global ya teman-teman ya. Nah, saya berpendapat bahwa prinsip komplementer ini diterapkan karena ICC hanya bertindak sebagai pelengkap ketika negara bersangkutan gagal atau tidak mau menyelidiki kejahatan secara tulus. Dalam kasus Myanmar, meskipun bukan pihak statuta Roma, jurisdiksional link melalui deportasi ke Bangladesh, yang dimana Bangladesh ini adalah negara pihak yang dari etnis Rohingya tersendiri, memungkinkan ICC berwenang, mengingat operasi Tatmadaw tidak diadili secara independen di tingkat nasional. Yang kedua, mengapa prinsip exhaustion of national remedy dianggap tidak terpenuhi dalam kasus ini? ICC ini hanya berperan sebagai pelengkap ketika negara gagal menyelidiki kejahatan serius sebagaimana terjadi dalam kasus Myanmar terkait deportasi ke Bangladesh. Jadi menurut saya prinsip ini tidak terpenuhi karena upaya domestik Myanmar minim dan bias seperti pengadilan militer yang tidak independen serta gagal menghukum pelaku utama sehingga korban Rohingya tidak mendapat akses keadilan efektif memicu eskalasi ke forum internasional seperti ICC dan ICJ. Yang ketiga tuh apa perbedaan antara unwillingness dan inability dalam konteks sistem hukum nasional Myanmar? Mengapa sih upaya pengadilan di Myanmar ini dianggap tidak cukup? Ternyata ya teman-teman, saya tuh menemukan perbedaannya bahwa unwillingness itu merujuk pada ketidakmauan negara untuk mengadili karena melindungi pelaku. Seperti bias militer di Myanmar yang menutupi kejahatan Tatmadaw. Sementara inability itu adalah ketidakmampuan struktural akibat kurangnya independensi yudisial atau sumber daya. Keduanya hadir di Myanmar membuat kasus admissible di ICC. Jadi upaya pengadilan domestik Myanmar ini gagal karena pengadilan militer yang tidak independen dan tidak adil. Jadi sehingga korban Rohingya tidak mendapat keadilan yang efektif. Begitu teman-teman. Selanjutnya, bagaimana sih peran ICJ dan ICC berbeda dalam menangani pelanggaran HAM berat terhadap etnis Rohingya? Apakah negara Myanmar ini tidak mengadili kasus karena ini tidak mau atau tidak mampu? Kira-kira ya teman-teman ya. Cuman menurut penilaian saya, ini Myanmar ini dinilai tidak mau mengadili karena melindungi pelaku dan juga tidak mampu secara struktural akibat sistem yudisial yang lemah. Hal ini juga membuka jalan bagi ICC untuk campur tangan. Seperti itu, teman-teman. Dalam perspektif hukum internasional, bagaimana tanggung jawab negara Myanmar dapat dimintakan secara kolektif dan individual? Bagaimana sih hukum internasional itu menuntut negara dan individu dalam pelanggaran HAM? Jadi melalui ICJ ini negara Myanmar dapat diminta reparasi secara kolektif, sedangkan melalui ICC individu yang bertanggung jawab diadili secara personal memperkuat akuntabilitas global. Mungkin sekian teman-teman dan di sini kita bisa melihat daftar pustaka atau referensi yang saya ambil dari citasi, jurnal ataupun dari bukunya Prof. Edi yang dimana pengantar hukum pidana internasional ini teman-teman. Ya, yang diterbitkan oleh Erlangga pada tahun 2009. Mungkin sekian, mohon maaf kalau ada salah ataupun kurang dari kata-kata saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.